oleh Imam Nawawi. Bab diharapkan upah jual beli anjing, upah tukang ramal, upah susila, dan dilarang jual beli kucing. Dari Abu Az-Zubair, ia bertanya kepada Jabir tentang upah jual beli anjing dan kucing. Jabir lantas menjawab, Nabi SAW melarang dari upah jual beli tersebut. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun larangan jual beli kucing dimaknakan untuk kucing yang tidak memiliki manfaat, atau dimaknakan pula larangannya adalah larangan tanzih atau dihukumi makruh karena kucing apa temanya yang menarik ya? Dipinjamkan atau dalam rangka menolong orang lain diberi secara cuma-cuma. Oke. Tema yang kita angkat apa kira-kira dari juga? Dan hasil jual belinya berhalal. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya. Kan sedangkan Ibnu Qayyim UKM ini kan Hurairah, jalan kan, jadi kan selama itu banyak krisis. Oke. Terjadinya krismon, apa terjadinya virus corona. Mungkin gimana jam gadangnya itu bisa bersikapi harga bertahan. Oke. Intinya mungkin bisa jadi seperti itulah. Baik. Pendapat yang jadi pegang. Lalu pendapat mana yang lebih kuat? Pendapat lebih kuat dalam masalah ini, jual beli kucing tetap jatuh bangunnya jalanan, jatuh bangunnya usaha bisnis dari tahun 2000 hal ini berdasarkan hadis yang tersebut di awal. Oke. Walaupun sudah hadis sejak 2006 ya. Sejak 2006 yang dijual kucing bersertifikat dengan dalih adopsi tetap tidak dibolehkan. Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata, yang tepat adalah hadis yang melarang upah jual beli kucing itu sahih dan tidak ada yang menentangnya. Al-Baihaqi sampai-sampai mengatakan bahwa mengikuti tekstual hadis lebih utama. Seandainya Imam Syafi'i tahu akan hadis yang melarang ini, tentu ia akan mengikuti teks hadis insyaallah. Demikian disebutkan perkataan Al-Baihaqi dalam As-Sunan As-Sahih. Adapun jumhur ulama yang memaknakan keluar dari makna tekstual dan memalingkan dari makna sesungguhnya tanpa dalil, tentu mengamalkan yang sesuai teks hadis lebih utama. Allah a'lam. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Di Keluarga Hijrah, Anda masih mendengarkan 102,3 FM Hijrah Radio. Sesaat lagi, kita akan ikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami. Stay with us, Hijrah Radio, 102.3 FM Indonesia, your family inspiration. Coming up, our next program. Keluarga Hijrah, sesaat lagi kita ikuti program Bincang Bisnis Kita, BBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin dan percaya kita diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, karena kita yakin dan terus bersyukur nikmatnya akan terus diperbanyak untuk kita semua. Dan selawat dan salam juga kita utarakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sejatinya Nabi kita sudah mengajarkan bagaimana kita bermuamalah secara kafah. Tapi bagaimana kekafahan kita terukur walaupun onak duri dan badai rintangan jauh terus menggerogoti kita. Tapi yang satu ini, tamu kita ini luar biasa sekali, mampu melewati hal ikhwal yang kadang kita anggap it's a miracle, it's amazing for all the small medium enterprise. Baik keluarga Hijrah, di program Bincang Bisnis kita kali ini di BBK, kami berharap nanti tidak sekedar Batam Bintan Karimun, tapi juga kita nambah nanti teman-teman kita yang layak bisa duduk di studio kita dan berbincang. Mudah-mudahan program ini nanti mampu membawa inspirasi dan jadi guiding untuk Anda. Dan kali ini kita hadir di edisi perdana, ini 21 November 2022 miladi, atau bertepatan juga di 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Oke, kita sapa dulu narasumber kita. Tadi muter-muter sampai Mitra Raya. Ups. Ini kita ada nih Uda Aldios. Kaifal haluk Uda, sehat? Alhamdulillah, Mikael. Masya Allah. Baik, tapi akhirnya ketemu juga ya Pak? Ya, ketemunya muter-muter. Muter-muter. Baik, kalau kita berada di Janggadang kayaknya nampak aja sih mercusuar. Ada Robi Susanto, beliau adalah pramusaji, katanya nanti juga luas bagaimana sih meneting piring ya, kalau orang Padang bilang gitu ya. Bisa ya gitu ya? Oh Masya Allah. Robi apa kabar Robi? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baik, kita berbicara soal sehat-sehat aja nih hari ini ya, karena kita ini
apa yang kita asup itu tidak sekedar halal tapi juga toib gitu ya, halalan yang toiban. Baik, saya senang berdialog dengan narasumber kita kali ini, Cici Perempuan jangkau siap atas dengar, juga kongsi kak kalian kita nih dari Singapura dan Malaysia. Nah, seolah invite you come to our studio, dan juga nanti kita just looking around goes to Rumah Makan Jam Gadang. Di mana gitu ya? Ada 2 tempat. Pasti di Keluarga Hijrah. Anda bisa juga nanti bertanya. Gunakan line telepon sekarang juga di 0811 703 1023. Ada juga di telepon bimbit ke rumah Anda juga bisa bersuara di 416 1023. Tapi ada juga kan kode area dulu di BBK ya di 0778 416 1023. Anda gunakan WhatsApp juga untuk bisa menelpon di 0811 775 1023. Dan Anda juga bisa pantau kami di live streaming di www.hijrahfm.com dan tune in dari Radio Garden. Nah, di sela-sela perbincangan Anda juga bisa saut-sautan ataupun mungkin bertanya langsung resepnya apa. Oke, saya pertama ke owner dari Rumah Makan Jam Gadang. Ini luar biasa sekali karena katanya di sana banyak varian-varian menu yang cocok dengan seleranya orang Batam. Bahkan tidak sekedar orang Batam saja, plural yang ada di Batam itu senang sekali. Oke, Uda Aldios, mungkin bisa bercerita sedikit saja di awal kalau kita prolog ini kenapa Uda bergerak di bidang kuliner. Apakah background awalnya memang suka masak atau mungkin kadang-kadang kan ada udah dicoba aja dia dulu mana tahu. Nah, tanpa kita sadari tidak memfollow, istilahnya try to follow your hobby ya. Kadang hobi kita sih sebenarnya suka makan, tapi kadang kita nggak bisa masak. Kadang bisa masak tapi nggak begitu banyak deh makan begitu. Apakah ini karena tiba-tiba dia seorang arsitek, jadi bergerak di rumah makan. Banyak yang jumping sekarang ini. Nah, apakah udah dia satu di antaranya atau memang seperti itu merasakan dan seperti apa yang dianalisa sejauh ini? Terima kasih Mas Sofyan. Dulu pertama kali saya masuk ke Batam itu sekitar tahun 2002. 2002. Coba melamar kerja, kemudian dapat kerja di salah satu PT, kemudian bekerja di sana nggak lama, kemudian keluar, kemudian saya coba berdagang waktu itu berdagang pakaian, sampai keliling-keliling pulau lah, ngantar pakaian gitu. Akhirnya dilihat kan. Kayaknya dalam perjalanan perdagangan itu mana ya bisnis yang bisa menguntungkan, kemudian mana bisnis yang tidak tidak kebal dengan masalah gitu. Saya lihat rupanya kayaknya rumah makan ya, kayaknya yang berhubungan dengan lambung. Karena saya lihat orang butuh makan. Setiap orang pasti butuh makan, dari anak-anak sampai orang nenek bisa butuh makan. Tapi kalau jual pakaian mungkin orang belinya setahun sekali, atau mungkin 2 tahun sekali. Nah, itu terpikir ya? Terpikir dari situ, berawal dari situ, cobalah buka bisnis rumah makan. Dan itu pertama kali dicoba dulu di daerah Sanggulung, di Ruko Persna Sanggulung. Dan kemudian jalan setahun di situ kayaknya tidak menguntungkan, dan dipelajari berbagai permasalahan, akhirnya nggak bisa dilanjutkan. Akhirnya pindah ke tahun 2007, pindah ke SP. Nah, di SP mulai merintis di sana. Mungkin setahun ada juga lah kami dulu. Boleh dikatakan kalau bisnis namanya rugi. Tapi kita bertahan karena mempelajari keadaan pasar itu, pelajari pengembangan pasar itu. Ini bagus suasana nanti ini. Ini coba bertahan. Di tahun kedua mulai naik, kemudian sampai kami tahun 2008 sampai 2011 kami ada buka 3 cabang. Masya Allah. 3 cabang, ada di Genta waktu itu, terus ada di Lapas, terus ada lagi di Perumahan Paradis. Tapi itu berjalan cuma 2 tahun aja. Ya karena rumah makan ini agak rumit ngurusnya, kepercayaannya itu. Jadi kepercayaannya itu akhirnya susah mengawasinya. Akhirnya kami tutup aja. Jadi itulah terus. Baik. Nah, ini menarik nih, udah Aldios ya. Kalau kita lihat juga ini
tadi awalnya bekerja di perusahaan begitu. Ya, nah bekerja di perusahaan tiba-tiba keliling-keliling pulau. Tapi dalam perkembangan waktu, bergulirnya waktu begitu, kayaknya yang menguntungkan kayaknya kita dicoba deh bisnis rumah makan begitu. Sebelumnya bekerja di PT mana gitu kan? Saya dulu di PT Indonesia Jaya namanya, di daerah Jodoh. Ya, itu background muda apa dulu? Saya itu pemasok barang-barang kebutuhan hotel. Oh, masya Allah. Baik. Jadi ya perusahaan itu perusahaan Singapura, dia yang produksi. Nah, situlah kerja. Baik. Tapi sampai sempat mengitari pulau-pulau? Itu keluar dari situ karena melihat waktu itu tak ada perkembangan. Kemudian waktu itu di Batam banyak hotel yang tutup, jadi perusahaan mulai down. Jadi saat itu cepat keluar. Oke, itu tahun? Tahun 2003, 2004 ya. 2003, 2004. Oke, sempat mengitari pulau-pulau. Oke, dan kenapa apa inspirasi itu muncul kayaknya memakan deh gitu? Ya karena dari perjalanan itu lihat warung orang, lihat jualan baju, lihat di toko-toko orang, mana yang paling banyak orang datang. Banyak di makan yang paling banyak orang makan. Makan apalagi jam-jam makan siang gitu. Oke. Itu terpikir langsung, terbersit langsung. Seberapa lama menganalisa bisnis rumah makan? Apa yang udah kalau kita mendirikan rumah kan ada fondasi dulu nih, cari lokasi, cara fondasi. Nah, bagaimana udah meng-create ide itu sehingga nanti bisa berapa banyak personel mencari anggota dulu, atau mungkin dengan siapa udah berdiskusi awal-awalnya? Waktu itu timbul ide itu carilah kawan-kawan yang ada kerja rumah makan. Jadi ajaklah cerita gimana buka usaha rumah makan. Terus tanya, kamu ahlinya apa? Itu kamu masak siapa? Kita cari yuk. Ya. Jadi dari hubungan antar ya, karena ada link kawan-kawannya kan. Dari kawan nanya sama kawan kali, tanya sama kawan lagi, ketemu lah orang yang cocok, ketemu. Kemudian diskusi, ambil kesepakatan, ya coba mulailah dengan Bismillah coba. Ya. Berapa orang waktu itu? 4 orang. 4 orang. Itu dibagi-bagi tugas. Bagi tugas. Satu yang masak, satu yang melayani, yang satu cuci piring. Waktu itu saya kebagian cuci piring. Masya Allah. Baik, tapi ini menarik banget ya, karena kita lihat ini kita bermuamalatnya memang secara kafah. Yang kedua, hablum minan nas ini ya, karena kita sengaja berkumpul dan kita dapat kawan itu yang benar-benar totally. Kadang orang juga sekedar berkawan, diajak join, kadang susahnya minta ampun. Ini kenapa bisa terkumpul 4 ini yang benar-benar klop gitu? Karena kawan ini senasib sepenanggungan lah, sama-sama susah, sama-sama pingin maju, sama-sama pingin sukses. Jadi kita asalnya berangkat dari senasib sepenanggungan lah. Jadi kalau kita senasib sepenanggungan itu kita sama saling jujur, dia jujur sama kita, dia jujur sama kita. Saling kepercayaan yang dijaga gitu. Masya Allah. Baik. Seperti itu. Kemudian yang kawan ini, yang kawan saya yang 4 tadi, yang tinggal sejak sendiri lagi. Yang 3 ini dia udah buka usaha sendiri. Ya. Akhirnya juga, ya intinya kan kalau memulai istilah somaskuan ya, istilahnya seperti itu, ada, tapi tetap komunikasi tetap untuk berjalan hingga saat ini. Bahkan saling mensupport begitu. Masih. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang kadang kita lihat ini di Batam ya, rata-rata kita tidak punya keluarga kandung ya, saudaranya ya itu ya kawan-kawan kita. Ini Masya Allah. Kalau bisa ceritakan senasib penanggungan. Nah itu dia. Biar searah sejalan. Sekarang kalau ketemuan tuh gimana nih cerita? Senang sekali ya. Cerita apa suka dukanya lah gitu. Masya Allah. Baik, dan ini pasti di keluarga hijrah mulailah Anda berpikir, so don't leave me alone ya, jangan tinggalkan saya sendiri. Tidak begitu, carilah teman-teman yang benar mengerti Anda dan karakter. Dan ini mungkin jadi inspirasi buat teman-teman semua yang memulai. Saya kan gak ada anggota, saya kan sendiri. Cari teman-teman yang senasib penanggungan begitu ya udah. Ya betul. Itu dia, yang dia jujurnya minta ampun. Itu dia yang pasti mengerti dengan kita, dan kita juga goal dan achieve-nya juga mengerti begitu. Itu point of view yang kita coba underline hari ini. Dan yang pasti ini tidak ada yang mulus ya. Kadang kita berdoa dan juga berikhtiar. Kadang kita juga tidak melakukan apa-apa tapi berharap besar, itu kan naif banget ya gitu udah ya. Oke. Nah,
udah berkumpul seperti itu dan akhirnya memulai debutnya masing-masing dan udah malah dapat kebagian cuci piring. Memang udah deh dibagi-bagi, diukur diri dulu kita gitu. Ya, karena waktu itu kami tanya, kamu kamu apa? Waktu saya kan background saya kan dulu dagang keliling, kemudian kerja PT, nggak ngerti gitu rumah makan seperti apa, ngurusin mulai. Ya udah, saya nggak punya kalian, ya udah saya nyuci piring aja, lap nyapu, bagian nyapu aja lah. Yang leadernya siapa waktu itu? Waktu itu Dedi namanya, Dedi. Sekarang dia di Bukit Tinggi ya, usaha rumah makan sendiri dia. Masya Allah. Baik, tapi ini ya tetap ya kita bagi tupoksinya ya, walaupun bagian cuci piring ya tetap kan suara kita didengar juga kan, teman-teman. Itu yang pasti begitu. Jadi ya, aduh saya nggak mau deh kok masa cuci piring gitu kan. Kan ada juga yang minder-minder gitu, tapi itu tidak ya, karena chemistry udah dapat, rasa sepenanggungannya udah dapat, begitu kita mengerti dan arah tujuan kita tuh memang sama begitu. Ini yang harus ya. Jadi kalau kita berkumpul itu ya harus satu visi ya. Kalau kita satu ke kiri satu ke kanan nggak nemu-nemu, nah ini susah nanti kalau kita untuk berbisnis, apalagi ini bisnis yang membutuhkan ketelatenan kita, taste-nya kita, apalagi di rumah makan. Seberapa besar ini Pak Aldios ya, udah Aldios kalau kita lihat ini kan beresiko nih. Nanti jangan-jangan nggak laku nih. Ini rasanya kan kita ini benar-benar safe atau bagaimana? Terus cara terus improve knowledge-nya, kita belajar terus seperti apa dulu menskenariokan sehingga ini tetap dari awal 4 orang ini seberapa lama bertahan? Ini kami ini bertahannya paling lama 5 tahun lebih kurang lah. 5 tahun. Ya, kemudian mereka satu keluar satu karena dia udah pingin usaha sendiri lah, nggak pingin bergabung lagi, membuka usaha sendiri. Tapi kita garis bawahi ketika melanjutkan usaha sendiri. Kita ini berempat di studio begitu kan. Saya usaha sendiri dong. Ada sistem pamitan baik-baik atau mungkin ngasih, kan kita rasanya ada teman yang buka sendiri, takutnya dia curi ilmu kita, tiba-tiba dia ini ada rasa-rasa seperti apa, ada rasa keholan atau kegamangan nggak, ada teman kita hilang deh satu, gimana? Kalau kegalauan sih masih ada, itu pasti. Tapi mereka sebelum keluar udah dikasih tahu, udah lama, 2 bulan 3 bulan mau keluar dikasih tahu. Begitu ya. Jadi ketika mereka mau keluar, kita rekrut yang baru. Yang baru ini dia belajar kepada yang mau keluar. Sistem kami seperti ini. Setiap ada yang mau keluar, dia harus menciptakan orang baru sama seperti dia. Begitu. Harus kalau kita tuh meng-coach ya. Men-training ya. Men-training, begitu. Jadi baru bisa dia keluar. Kalau sebelum dia bisa keluar, sebelum dia belum pandai, dia belum boleh keluar. Jadi kesepakatan kami seperti itu, seperti itu dulu. Jadi ini jalan terus, walaupun kita, saya mau buka usaha sendiri, tapi akan saya cari pengganti yang mudah-mudahan lebih baik dari saya. Ada seperti itu mereka. Betul seperti itu. Masya Allah. Jadi ya kadang-kadang kita ini udah di awal kompaknya, endingnya juga menyakitkan. Banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita bermuamalah benar-benar ya, kalau kita ingin resign atau keluar, cari pengganti dan berbicaralah secara baik-baik. Ini yang harus kita tekankan sehingga kita nanti tumbuh lebih dewasa dan lebih besar. Begitu ya udah. Iya, betul. Masya Allah, baik. Dan akhirnya juga akhirnya tertinggal sendiri. Tapi komunikasi tetap intens hingga saat ini begitu. Nah, walaupun udah merasa sendiri, apa yang udah lakukan begitu sehingga dari 2006 sampai sekarang ya 2021, 2022 begitu kita yang udah maintain gitu, apa kira-kira? Maksudnya? Yang udah pertahankan, ini kan teman-teman udah pada hilang satu-satu begitu buka usaha sendiri, tapi ketika ada rasa keluhan atau apa masih berkomunikasi kan? Kalau masih bagaimana? Ada diskusi-diskusi terus dilanjutkan? Masih ada, kami masih sering komunikasi, masih paling diskusi. Kadang nanya, kesana kok sepi ya? Apa yang salah katanya? Kadang nanya, tempat kamu di mana? Sepi nggak? Iya. Mungkin karena orang bergajian gitu ya. Asing juga nih gitu. Orang tuh beda-beda daerah ya. Satu di Bukit Tinggi ya? Ada yang di Bukit Tinggi ada yang di di apa nama perumahannya? Mitra. Apa namanya sampai si si sana? Ya. Mitra. 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 Mitra
Aduh, jadi lupa. Simpang Basecamp, oke. Baik, di Simpang Basecamp juga. Terus ada lagi namanya Memakan Cipago. Oke, Di Dapur 12. Dapur 12. Ya istilahnya kawasan padat hunian semua ya udah ya. Iya. Oke, dan ini juga salah satu SWOT analisa kita kenapa kita bisa hadir di situ. Saya mau catat tadi ini kan ada juga di Genta, terus ada di Lapas, ada di Paradise, ya, Paradise gitu. Dan itu tidak bertahan lama begitu ya udah ya. Itu kalau dianalisa memang itu dia tadi minat atau mungkin populasi di sana tempat penduduk. Gini, penyebabnya kepercayaan. Karena ketika kita dapat cabang, kita cari orang lain tuh. Nah, di situ mengurusnya, mereka agak sudah dipercaya gitu. Akhirnya setelah dipelajari, nggak mungkin dilanjutkan, ya tuh. Baik, kita tahan dulu, ada yang bergabung? Boleh udah ya? Oke, Assalamualaikum BBK, bincang bisnis kita. Halo. Masya Allah, dengan siapa di mana udah Bapak? Abu Dora dari Singapura. Masya Allah, Abu Dora dari Singapura. Nah, Abu Dora udah pernah ke Batam, sudah pernah ke Jam Gadang rumah makan? Ke Batam mesti. Oke. Rumah makan tuh Alun Pai deh. Oh, Alun Pai udah Dora le, Masya Allah. Abu Dora ya? Oke. Masya Allah, nanti kalau ke Batam. Alamatnya di mana tuh Pak? Oke. Alamat boleh langsung dijawab? Ya, udah? Alamatnya itu di Ruko SP Plaza Blok D nomor 3, dan kemudian ada lagi di belakangnya Ruko SP Plaza juga Blok L nomor 15. Oke. Batu Aji. Baik. Dia di komplek Ruko Sentosa Perdana di Blok J nomor 3 dan L nomor 5 Baleh di kawasan Batu Haji Batam. Jadi Bu Dora ketika nanti datang ke Batam, nanti teman-teman studio bisa ngantarin deh, atau mungkin kita antar deh nanti Abu Dora ketemu Jo, udah gitu ada Aldiosnya, ownernya langsung gitu. Oke. Itu dari Singapura atau mungkin Aldios tuh kampung dari mana nih kampungnya kampung? Kampung dari. Oke. Kampung di Bukit Tinggi. Nah, tepatnya di Tilatang Kamang. Nah, Tilatang Kamang. Oke. Tahu udah Dora? Solo. Oh, udah Dora di Solo ya? Di Solo di mana? Di Kacang. Oh, di Kacang. Jadi ceritanya bare dari Solo. Oh, iya. Jadi barenya dari Solo, nah dikirim ke udah Jam Gadangnya, klop lah jadi. Oke. Ya, cuman ada pesan untuk Jam Gadang ini pesan itu. Oke, silakan. Kebanyakan rumah makan di tempat kita di Batam, dia suka nambah harganya itu. Jadi kalau mau berkah niaganya, jangan suka mantek taki macam itu. Oh, gitu. Harganya misalnya 200 300 2,5 atau 300 jadi 400. Jadi orang makan macam orang Singapura ini dari lari sekali makan harga mahal sekali. Kadang-kadang lebih mahal dari Singapura. Oke, nah itu masukan juga ya. Saya bukan itu di Batam maupun di Pinang. Nanti ditengok-tengoknya sih yang buat tengoknya orang Batam kan orang awak, ucap bahasa awak tapi orang luar. Masya Allah. Tapi harga itu tertinggi daripada sono. Baik. Oke. Nah, jadi pesankan ke pegawai-pegawainya itu pramudia itu harganya tetap. Jadi orang datang kalau sedap kita akan pesan semua kawan-kawan di sana. Iya, direkomendasi ya. Harganya rekomendasi. Oke. Harganya stabil. Masya Allah. Kadang-kadang kalau orang Bali harganya jauh nambahnya. Jadi orang kita makan jadi terkejut, mahal kali. Iya. Masya Allah. Itu saja udah Dora. Jadi Udah Abu Dora. Tidak berkat itu. Baik. Nah itu aja lah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Kalau ada umur panjang terjumpa di sana. Boleh dikirim nanti ke Singapura, alamatnya di mana? Oke, baik. Di Bedok Reservoir. Di Bedok Reservoir. Masya Allah. Salam sehat selalu untuk keluarga ya Bu Dora ya di Bedok Reservoir. Masya Allah. Oke, semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bu Dora langsung dari Singapura. Nah, ini nanti ketika dia datang nanti kita rekomendasi nanti ke situ. Nah, Pak ceritanya memang maha
atau lebih dikasih murah, atau mungkin flat harganya. Itu yang ditekankan tadi di Abu Dora ya. Mudah-mudahan karena kan dia performs. Kadang dia turun pakai mobil apa, ini mahalin nanti. Nah, jangan ya seperti itu. Nah, ini yang dilakukan di Jam Gadang memang terasakkah, atau mungkin sesama rumah makan ada menganalisa memang seperti itu udah? Sebenarnya gini, dan kalau kami sendiri itu ada daftar harganya. Jadi kalau yang belanja bisa komplain karena udah dipajang nih harganya. Kalau ayam itu segini, ikan segini, udah terpajang. Nah, jadi yang seperti itu mungkin ada, bukan untuk kemungkinan tak ada ya, ada oknum-oknum yang nakal biasa lah gitu kan. Memang ada harganya dinaikkannya. Kalau kita ada daftar harganya, ada, tinggal dilihat. Kalau nggak konsep bisa dikomplain. Nah, ini kamu harganya berapa, ini lihat listnya, sini harganya segini. Cuma kalau harganya naik itu terkhusus hanya untuk hidangan. Ada orang yang pesannya hidang yang nenteng yang banyak itu, hidang namanya. Itu memang harganya beda dengan yang ada di list harga itu, karena situ ada jasanya, jasa pengantarnya, ada jasa pelayanannya. Memang itu ada penambahannya. Iya, karena terkhusus itu aja. Disusun di atas tangan, banyak ya, piringnya ya. Piringnya banyak, kemudian kami harus nyuci lagi. Risikonya tinggi di hidangan. Itu risikonya tinggi kalau jatuh, perutnya pecah, semua pecah, ya kan? Jadi itu diperhitungkan. Kalau di rumah makan namanya bis kan semuanya diperhitungkan. Kalau itu memang ada penambahan harga dia. Itu tambahan harganya tidak banyak itu. Jadi Abu Dora intinya Jam Gadang beda dengan rumah makan lainnya. Nah, intinya kan nanti listingnya ada ya. Ada listnya. List harga begitu. Jadi kalaupun tidak sesuai, kok mahal sekali, kita minta rinciannya, nanti dikasih ya udah ya. Betul, dikasih rinciannya. Benar sekali. Jadi kalau tips kita makan di rumah makan Padang itu di Jam Gadang, satu diantaranya nanti ada resinya gitu ada ya. Nanti kalau ayam balado barang satu porsi begitu. Tadi kan hitung gitu kan. Masuk akal atau tidak, nanti kan kita bisa komplain begitu. Dan inilah yang dijamin, sehingga kepercayaan itu yang harus kita pegang erat-erat begitu ya udah ya. Masya Allah. Abu Dora, kami recommended nanti langsung kalau ke Batam cari Jam Gadang ya. Lokasinya kembali kami coba di sini. Ini komplek Ruko Sentosa Perdana di Blok J nomor 3 dan di Blok L nomor 15 di Batu Haji Batam. Ada di SP Plaza begitu ya? Masya Allah. Udah Dora, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi dan rasakan bedanya. Oke. Di belakang Udah Dora masih kami buka di 0811-775-1023 atau langsung ditelepon di GSM online di 0811-703-1023. Tapi nanti kita tetap komitmen ya Udah Dora ya. Ini kita tetap. Kita ke ini dulu deh. Ada tadi pramusaji kita, ada Robi Susanto. Robi udah berapa lama sih Rob gabung dengan Udah? Dari tahun 2014. 2014 sampai sekarang ya. Oh, Masya Allah. Baik, awalnya bisa gabung gimana nih? Dulu ada paman yang kokinya dulu. Jadi masuk kerja. Masuk di sana. Paman masih ada di sana? Oh, udah buka sendiri. Buka sendiri, tapi direkomended ada masuk nih, ada keponaan begitu ya? Ada Robi begitu. Tapi Robi memang suka bekerja di rumah makan, minimal kita punya keahlian khusus lah di situ. Dulunya belum, tapi udah masuk suka kerja di rumah makan. Oh gitu. Jadi makin ini ya, makan tuh tidak tertunda Pak. Makan tidak tertunda. Kita kalau di rantau orang ini kan gini, nggak mikir-mikir besok makan apa lagi, makan itu kan tiap hari. Benar. Kita minta bocoran dikit makan berapa kali sih di situ? 3 kali. Tetap ya, sama. Tetap 3 kali. Kalau 4 saya mau kerja dong di situ. Saya soalnya suka makan, tapi enggak juga. Baik, ini makan teratur lah istilah seperti itu. Alhamdulillah. Apalagi yang dibeli di sana? Kalau di sana itu namanya uang sarapan. Ada lagi, padahal sarapan kita ada di situ. Ya, dikasih lagi uang. Sarapan. Keren banget ya. Apalagi? Gaji. Ya kalau itulah yang
Ada mes-mesan juga. Nah, tempat tinggal dikasih. Oke. Bagi yang bujang-bujang. Kalau bagi yang punya istri enggak, Bang. Tapi the next ya, suami istri boleh ya, udah ya, ada planning ya gitu. Insya Allah. Jadi benar, jadi kalau dia balik kampung kan ketahuan tuh balik kampung mana istrinya juga di sini gitu. Nah ini yang kadang trik-triknya itu yang kadang harus kita pikirkan gitu ya. Kalau dia bekerja suami istri di situ, ini menarik juga karena dia nggak bakal terpecah atau terpecah konsentrasinya. Karena ingat istri gitu, ya ada kok di sebelah gitu. Jadi ada lebihnya. Benar, ini mungkin ada inovasi-inovasi ke depan. Dan ini dari 2014 ya sampai sekarang ya. Masya Allah. Katanya ini pramusaji, suka nganter-nganterin juga begitu. Nah, suka dukanya apa sih? Yang apa, Robi? Kalau suka dukanya, kalau bagian pengantarannya hujan. Oke. Kadang-kadang ya kan nggak menentu ya cuaca. Ya cuaca nggak menentu. Ya tapi kalau banyak kami pakai mobil. Pakai mobil. Oke. Itu paling jauh kemana sih diantarin? Jembatan 6. Pantai Jembatan 6. Pasti Ustaz Amin lah di situ ya. Sampai Jembatan 6 gitu ya. Di Kasenggong itu. Ya di pantai ya yang Beliora. Ada acara di situ? Ada acara PT-PT. Oh, di drop ke sana. Masya Allah gitu. Itu proses kalau kita mau request ya, istilahnya pesan begitu. Itu jauh-jauh hari atau mungkin ada limitnya gitu. Dan itu kalau bisa diantar berapa banyak begitu? Bisa diantar 200 bungkus. Itu kisarannya 200.000. 200 bungkus kalau 150. Saya bantu jawab. Kalau untuk pengantaran, kalau untuk jauh itu itu minimal 40 diantar jauh. 40 bungkus. Oke, minimal ya. Tapi rata-rata orang kalau ada biasanya lebih biasa lebih 40.000. 40 bungkus diantar. Pakai ongkir juga nggak? Kalau jauh iya. Pakai ongkir. Oke. Kalau misalnya Jembatan 6. Itu berapa kalau ongkir sampai Jembatan 6? Kalau Jembatan 6 kami minta 150. 150. Oke, itu totalnya misal kita ada 500 paket begitu. Itu udah include 150. Iya. Oke, baik. Jadi kadang ada event kita ya. Iya. Dan itu pemesanan kapan udah? Biasanya orang tuh bilang sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. 2 hari, 1 atau 2 hari sebelumnya. Jadi tidak dadakan begitu ya udah ya. Jadi kelimpungan juga kalau kita. Iya. Dan itu dikasih lebih nggak menu-menunya? Kasih lebih maksudnya paling ada kasih tambahan bonusnya. Aku minta jus lah dikasih. Minta teh goyang. Teh goyang dikasih. Gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Baik, ini luar biasa sekali ya. Itu berbentuk apa ya istilahnya, banyak lebih kita beri dan ini. Nah, satu yang menarik saya coba tadi analisa, udah ini tetap nyaman dan mampu menganalisa suasana. Itu yang saya coba analisa di jam gadang ini. Dari 4 teman akhirnya juga buka usaha sampai memberi kontribusi juga pemikiran hingga hari ini jadi saudara juga. Tapi yang dianalisa udah bisa kayaknya nggak bisa dilanjutkan deh di tempat ini, langsung take off begitu. Ada analisa tajam di situ, kayaknya nggak bisa deh. Perkiraan atau mungkin ada formula jitu dari seorang Huda Albios ini bisa dilanjutkan, ini tidak. Ada feeling kita atau mungkin dia apa yang dipantau begitu sehingga kita berani untuk bisa berpindah dari lokasi. Yang kita lihat pertama kali penjualan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Setelah itu dianalisa lagi yang datang itu siapa yang datang. Nah, kita lihat kadang tidak orangnya bertambah atau itu juga orangnya. Nah, kemudian baru masa insting sebenarnya baru bisnis gitu. Kalau ini nggak mungkin lagi. Yang datang itu juga orangnya. Kemudian malah orang ini udah bilang satu-satu. Walaupun promo udah dilakukan. Akhirnya kemudian analisa keduanya kan kalau kita buka cabang itu kan ada yang tanggung jawabnya di situ. Jadi kita lihat perilaku orang nih, anak buah ini lah gitu kan. Saya dilihat perilakunya itu adalah kurang dipercaya gitu, amanah gitu. Ketika kita dinasihati sekali 2 kali tidak paham mereka, ya kami pilihannya ada tutup.
Oke. Gitu. Dan sekarang kan kalau kita cuma 2 pendekatan. Kalau pendekatannya gampang dilihat-lihat, nggak dikontrol. Oke. Nah, rumah makan Padang ini dia uniknya dia nggak bisa buka cabang banyak. Itu dia diurus satu-satu orang, nggak susah, nggak rumit karena dia itemnya kecil-kecil. Bawang, ya kan, cabai satu itu ngitungnya susah. Oke. Kadang kalau kita pakai sistem komputerisasi gitulah, komputerisasi itu bisa dipakai. Cuma untuk rumah makan Padang nggak ribet karena pelayanan rumah makan Padang serba cepat. Oke. Jadi komputer itu butuh waktu dimasukkan datanya dulu, terus diproses dulu. Contohnya sekarang kayak di kasir itulah. Kalau di KFC orang mau antri 1 jam, setengah jam mau antri ya. Kalau makan Padang begitu tulis dia harus ada. Jadi komputer nggak bisa cepat seperti itu. Harus pakai kecepatan lalu brain kita, otak kita. Kecepatan menghitung, kecepatan melayani. Karena mungkin orang masyarakat rumah makan Padang ini serba cepat. Ya, beda dengan orang jualan saji yang lain gitu. Mereka mau ngantri 1 jam, setengah jam, mau dia mereka. Mau makan Padang nggak mau mereka. Nggak tahu juga gimana perilaku masyarakat seperti itu. Jadi nggak bisa dengan memakai sistem komputerisasi. Kalau ada pun mungkin rumah makan itu posisinya di mall mungkin. Orang budaya antri itu mau dia. Nah, sementara kalau di mall itu biaya personal gede, sewanya mahal, nggak terkejar dengan dengan penjualan kita. Baik. Yang ada yang bertanya silakan saja ya. Tadi ada Abu Dorang di kawasan Jiran di Singapura. Di belakang Abu Dorang masih kami sapa. Ini mungkin Anda ingin tertarik berbisnis rumah makan, tapi yang pasti ini butuh insting yang jitu. Kayaknya trust kita kurang dengan dia, udah deh close saja begitu ya. Setelah dianalisa begitu. Nah akhirnya juga depan belakang begitu, dan ini dimiliki hingga hari ini. Tapi yang menarik ini dari perjalanan udah Aldios dari 2006 sampai ke 2022, bahkan badai Covid pun juga kadang miris kita. Yang titik paling beresiko tahun berapa dulu kira-kira? Waktu krisis pertama itu waktu Covid pertama itu ya, berapa itu? 2020 ya. Sampai kami kurangi karyawannya separuh, tutup. Karyawannya istilahnya dirumahkan, nggak dikerjakan. Tetapi kami bertanggung jawab dengan anggota. Jadi sistemnya kami separuh bekerja hari ini, separuh lagi besok. Sehari ini liburkan. Diselang-seling. Itu tetap kami lakukan biar mereka tetap bisa makan. Itu pun kami berbagai macam usaha, kami melakukan secara langsung, melakukan telepon door to door, telepon lah, terus antar ke rumah. Masya Allah. Ya, karena orang itu kan mau keluar kan nggak boleh, harus diperiksa dulu mana kartu vaksin mana ini. Malas keluar, orang malas keluar. Kami kucing-kucing lah dengan penjaga itu. Demi kelangsungan ini. Benar. Ya, kami semua 22 orang. Diumumkan apa orang 22 orang ini? Karena pemasukan kami semuanya dari rumah makan itu. Kasih orang ini 22 orang mau makan apa? Mau kasih apa? Karena kan pendapatan kita dari sini. Kita tutup ada sebulan lebih kurang lah. Kami tutup. Nah, jadi kami semampunya berikhtiar berusaha. Tapi alhamdulillah dapat untuk makan aja dapat lah. Alhamdulillah dapat untuk makan. Ada yang menarik dari seorang Aldios, udah Aldios begitu, udah kelihatan humble dan tabah dari kacamata kami begitu melihat begitu. Apakah ini juga salah satu pola istilahnya kalau kita ini bertangan dingin, nah begitu. Terus ada juga kita sempat ngobrol udah ya, ada yang nanya kenapa sih tetap ramai gitu. Nah ada resepnya nggak? Ada juga sempat bertanya gitu ya. Nah ini mungkin kita bagikan ya resep-resep jitu ya, sehingga Anda bisa bertahan hingga hari ini apapun bentuk kondisinya begitu. Apa itu kira-kira udah? Resep jitunya ya yang pasti kepada Allah kita meminta. Tetap. Itu yang utama sekali. Jangan minta pada yang lain, mintalah pada Sang Khalik yang satu itu. Itu diusiarkan. Kemudian jangan kalau orang minta sedekah jangan ditolak.
Walaupun kita tahu orang ini kayaknya karena tangannya kuat, kakinya kuat, kok bisa sedekah-sedekah. Kami masih, kalau saya kasih aja. Itu banyak loh di sana. Banyak dikasih aja. Ada yang kadang datang, Pak bisa belum makan, kasih aja. Sekarang yang dari lapas, Pak saya baru keluar dari lapas, ini suratnya saya belum makan, kasih aja. Jadi kemudian prinsip saya orang yang datang minta sama kita itu, saya yakin itu Allah yang perintahkan. Allah perintahkan kepada si A atau si B untuk kamu makan ya datanglah ke situ. Situ cuma makan. Jadi kalau saya tolak berarti saya menolak keinginan Allah. Dan hatinya seperti itu. Jadi kalau orang saya mau kasih, tentu Allah akan mengasihi juga. Jadi berangkat dari situlah, alhamdulillah kami masih bisa bertahan. Walaupun badai krisis apapun, kami alhamdulillah masih bertahan. Karena hanya kepada Allah tempat mengadu, pun minta. Kalau kita bermurah hati kepada Allah, Allah tuh pasti bermurah hati sama kita. Nah, kita harus yakin gitu. Kadang orang yakin yang susah, meyakinkan itu susah. Itu dia. Jadi yakin itu butuh proses, nggak gampang. Langsung yakin itu berawal dipaksakan untuk yakin pasti Allah ganti, pasti yang lihat gitu dalam hati ditanamkan itu yang memang diganti Allah. Kadang nggak sekarang, mungkin minggu depan atau tahun depan. Saya jadi merinding ya dengerinnya gitu. Kadang ada orang baru saja datang udah diusir-usir, kadang sedih ya. Kadang kita berada di dalam itu juga mengamati begitu. Bahkan kadang kita ingin narik dia untuk makan, gabung dengan kita malah begitu. Dan udah lakukan itu benar-benar orang kan tidak mungkin ya meminta-minta dalam tanda petik itu, kalau tidak terpaksa pasti dia tidak lakukan itu. Satu yang kami coba amati, udah tingkah positif ya, udah berpikiran positif saja. Dan kadang ada orang nih, gue gak percaya deh nengok karakternya, performance-nya dia gitu. Bahkan orang sampai nunjukin, Pak saya baru keluar dari lapas gitu, ini suratnya. Ini mereka spontan saja dan udah langsung merespon gitu. Nah, jadi keluarga hijrah ya, kalau Anda berusaha, ikhlaskan saja dan berpikiran positif lah. Mudah-mudahan kalau Anda rugi hari ini, toh besok akan ditimpuk dengan rezeki yang luar biasa begitu ya. Amin. Masya Allah. Baik. Ya kadang kita juga itu tidak ada gurunya kan udah ya. Itu nggak ada gurunya. Nggak ada SKS-nya kalau kita kuliah begitu. Benar. Itu terlahir dalam diri sendiri. Oke, baik. Aduh, ini kita break dulu dah. Boleh? Nafas dulu. Baik, keluarga hijrah, jangan berpindah channel ya. Bincang bisnis kita akan segera kembali. Maka kita ulik lagi apa resep jitu dari seorang Agios yang saat ini mampu bertahan dengan 2 jam gadang di segmen selanjutnya. Tom, lu cerah banget sih hari ini. Ya iyalah, gue kan baru pulang dari travel ke Bukit Tinggi. Pasti Bukit Tinggi itu pasti jam malamnya keren banget. Kebayang nggak? Sedih ngelihat kan ada yang mancur, pas makan itu. Kita pingin dibantu pun. Keren. Kebayang banget keren banget. Tapi nostalgia dulu akan gue ajak ke Batam deh. Ternyata ada juga yang sekali. Ya gimana? Ini dia, ini ada di mana? Ini sekarang ikan makan nasi bungkus di jam gadang. Mudah-mudahan tetap ada di mana? Ini dia, Ruko Sentosa Perdana, Blok J nomor 3 dan L nomor 15 Batu dan Seberaya yang sekedar makan saja. Di sana juga melayani hidangan personal, nasi bungkus, nasi kotak, pernikahan dan lain-lain. Karena yang datang seperti itu kita langsung membayangkan jam gadang di sana tinggal telepon. Siapapun ketemu dengan kita, ada jam gadang depan dan jam gadang belakang. Saya percaya kalau kita tolak berarti kita menolak Allah. 0899 itu di jam gadang depan, di jam gadang belakang itu di 0821 di jam gadang belakang tersedia ruangan khusus bagi umat dan jalan kedua di sana ada datang sama kita untuk pelajaran bagi kita. ruang khusus Kamu sampai salah loh. Datang orang yang jahilin kamu. Saya sadar kita. Kemarin saya bikin ini kesalahan. Inilah demi Orang datang yang belum saya 272 pulau yang berentang panjang dari ujung Sumatera hingga Papua. 3 dari 5 pulau utamanya masuk dalam daftar 10 besar pulau terluas di muka bumi. This beauty is for us to enjoy. We are grateful for this beauty, and this beauty is for us
to introduce to the world. We have to protect our nature for the future. Indonesia. Di sekeliling lima pulau utama tersebar banyak pulau kecil, cantik, bak erat Kami sholat di Dua Jaga buka satu hari satu. Itulah kenapa negara ini dinamakan Nusantara karena terdiri dari banyak pulau. Setinggi sedang samudra, potensi pariwisata dan kreativitas Nusantara yang tidak terhingga. Beautiful Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kehidupan metropolitan, akidah dan akhlak kian tergerus. Untuk itu bentengi dan perkokoh keimanan. Saya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dengarkan program-program religi hanya di Hijrah Radio 102.3 FM, Your Family Inspirational Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum makan. Bismillah. Dengan nama Allah. Dan apabila lupa membacanya sebelum makan, hendaknya membaca Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Baik keluarga Hijrah, masih di Bincang Bisnis kita di BBK. Anda masih bersama kami dan terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Kami akan membuka kembali line telepon kita dan juga Anda bisa berpartisipasi. Nah, kongsi ketalian kita di 0811-703-1023, di 0811-775-1023, atau Anda gunakan di Batam saja, telepon BP dari 0778 kode area kita dulu 416-1023, karena kami yakin dan percaya ini Bincang Bisnis kita tadi diulik banyak pelajaran-pelajaran yang tidak kita belajar di ada marketing, the best marketing, ataupun mungkin dengan dosen-dosen yang mungkin udah pakarnya, tapi banyak ilmu yang kita gali di sini. Satu di antaranya saya sampai terenyuh juga. Mudah-mudahan udah audio tetap istiqomah. Apapun yang datang ke kita, ladeni sepenuh hati dan tingkah positif, itu yang diharapkan. Baik, udah. Bagaimana cara memaintain karyawan? Kadang ini tiba-tiba dia kita andalkan dari chefnya begitu. Tiba-tiba besok mungkin dia berpindah ke tempat, atau mungkin terlepas lah dia resign, tidak memiliki komitmen begitu dan lain sebagainya. Ini kan udah totally ada 20 ya? 22 orang. Oke, begitu. Apa yang di samping Robi sampaikan tadi begitu, dikasih uang makan dan juga makannya sempurna di situ 3 kali sehari, bahkan yang lajang juga dikasih fasilitas berupa penginapan begitu. Oke, apa yang udah rasakan? Apakah ini memang betul-betul aset bagi Udang, atau mungkin dianggap saudara sehingga kekompakan terjadi? Mereka semua ini saya anggap saudara saya sendiri. Aset juga, saudara juga, karena kadang-kadang mereka ada juga bermasalah pribadi ya. Saya menasihati. Mereka senang. Kayak anggap saya sendiri sebagai kayak orang tuanya sendiri. Timbul kan rasa kekeluargaan. Kalau kita timbulkan rasa kekeluargaan itu, mereka merasa memiliki. Kita berusaha gimana karyawan itu merasa dia memiliki usaha itu. Nah, kalau dia sudah ditanamkan itu, kemungkinan dia untuk keluar itu kecil. Nah, tapi kalau kita anggap dia itu pekerja, itu susah. Anggap dia keluarga kita. Nah, mereka boleh berdiskusi apapun dengan kita, dengan pekerjaan, dengan masalah keluarga, seperti itu bisa. Kemudian kami setiap karyawan itu dia itu harus menguasai lebih misalnya dia koki, jadi koki ini dia harus mencari teman satu lagi koki sama seperti dia juga. Jadi seandainya terjadi salah satu hal, mungkin ada sakit atau apa dia nggak masuk, ada yang gantiin. Jadi semuanya itu 22 itu dia punya keahlian, 2 keahlian, karena ada yang 3 keahlian. Kalau koki ini bisa juga dia masak nasi dia. Masak Indomie gitu. Bukannya produk. Ya, bisa juga dia. Jadi kalau nggak ada yang tukang masaknya, dia yang masak nasinya. Baik. Tapi Robi lebih dari, memang kita bisa banyak lebih, ini lebih memungkinkan begitu ya udah ya. Jadi kalau ada teman yang
hari itu dia set, ternyata dia sakit, kita bisa menggantikan. Oke. Tapi bukan berarti kita menyingkirkan, tidak. Gitu. Inilah kebersamaan. Robi merasakan itu? Merasakan. Masya Allah. Baik. Jadi kalau ada teman, kita juga bisa berbagi. Nah, ada juga kadang nih udah pelit ilmu. Nah, bagaimana udah meyakinkan teman-teman semua nih? Robi ini safe sebenarnya, tapi ada temannya yang masuk nih, nanti jadi kemana begitu kan? Gue nggak mau dia ngasih resepnya begitu. Padahal ini satu tim. Kalau kami nggak ada yang rasanya yang pelit-pelit ilmu itu nggak ada. Jadi ya tetap terbuka ini loh. Jadi kualitas taste-nya kita dan produk kita tetap sama begitu ya udah. Ya tetap sama. Karena misalnya porsinya ini si A ini si koki. Jadi walaupun kita perintahkan ya kamu ajarin si Anu nih ya, si B untuk bisa seperti kamu ya, bukan artian menggantikan kamu. Nah itu dia. Kasih tahu awalnya kasih seperti itu. Nah, mau dia ngajarin. Okay. Nah setelah diajarin, kalau dia pun senang juga dia karena dia mau kebutuhan pengen main sama keluarganya atau mungkin karena dia sakit gantiin. Nah, ada kadernya seperti itu. Bukan artian harus dia menggantikan dia, tidak. Kecuali dia sendiri kepengen keluar dari situ. Oke. Baik, tadi ada yang masuk, silakan saja bergabung di 0811703123. Masih ada kesempatan Anda untuk bisa bertanya langsung dengan ownernya. Oke. Ada yang bergabung Tommy ya? Baik ya. Oke, silakan saja ya di 0811775123. Jadi tidak ada rasa itu deh saya serahkan ilmu saya. Oke, kita coba angkat ya Tom ya. Assalamualaikum BBK. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Bincang bisnis kita di Hijrah Radio. Masya Allah. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Masya Allah. Sultan Mangkudun di Batu Haji. Masya Allah. Sultan Mangkudun pernah ke Jam Gadang? Oke, Masya Allah. Oke, Sultan Mangkudun udah lama tidak kasih itu. Boleh dicampur tidak? Sultan Mangkudun dibawa ke Jam Gadang. Oke. Masya Allah. Baik, apa yang ditanyakan ini? Silakan. Masya Allah. Iya. Benar sekali. Udah audios. Oke, candung jadi telatang kamang. Ya, sudah terpenuhi. Oke. Ya. Oke. Iya. Benar. Rumah makan kita. Benar. Ya.
Baik. Ya, benar. Iya, sekarang udah 2. Amin. Oke, juga ada 4 orang. Iya. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. Nah, itu dia. Ya. Baik. Itu dia. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Bangkudun dan mudah-mudahan nanti bisa kembali ke Jam Gadang. Kalau bisa dijapui deh Sultan Bangkudun nanti duduk di VVIP. Ada jalan. Oke, Jam Gadang ada ampe matuangi. Insya Allah. Kini ada 2, mudah-mudahan besok bertambah 2 lagi. Ya, insya Allah tahun 2023 buka celek. Amin, Masya Allah, dikabulkan langsung. Memang kan banyak ilmu yang kadang kita pelajari di bangku kuliah, di bangku pelajaran, banyak yang terkadang tidak kita miliki untuk itu. Nah, ini yang kata Ulik kita di bincang bisnis kita ini. Ini soal rasa nih udah. Ini kadang-kadang kita lihat ini 1 sampai 4 lokasi, oke, ini fine ya. Ini banyak sekarang ada crowd yang dapat di situ. Rasa, soal rasa dan juga soal harga begitu. Kalau untuk varian menu, berapa banyak menu sih di situ? Menu ya banyak kok ya, ada 24, 25 lebih lah. Iya. 25 begitu. Nah, kisaran harga itu berkepatutan mungkin dari kini kalau makan nasi ramas berapa sebut 21. 21. Oke. 21 sampai kalau yang paling tinggi ada 35. 35. Ya. Oke, Masya Allah, masih terjangkau begitu ya. Walaupun kita ada fluktuatif harga begitu kan. Kami dari berita The News sekarang juga tiba-tiba ada naik harga cabai, telur juga. Tapi itu tetap ya udah. Oke, dan itu sesuai dengan price atau list yang tertera begitu. Oke. Dan buka dari jam berapa udah? Bukanya jam 9 sampai habis lauknya. Kalau udah habis kita pulang. Kadang jam 3 kami udah pulang, jam 4 udah pulang. Tapi paling lama itu jam 7. Jam 7 habis maghrib pulang lagi. Jadi kalau udah pulang yang tinggal hanya Robi di situ. Robi tinggal di situ? Ya. Oh, di mesnya. Oh, di mes. Oke, begitu. Jadi kalau cari Robi di Jam Gadang. Di Jam Gadang. Oke. Masya Allah. Jadi yang pasti ini kan membuat nyaman begitu ya intinya Robi ya di sana ya. Oke. Tapi apa yang dituturkan oleh Bang Aldius terasa feel-nya sama Robi? Terasa. Jadi kalau ada Robi something trouble dengan pasangan nanti komunikasi dengan Bang Aldius. Kalau bukan pasangan, ada cerita dari masalah keluarga atau masalah pribadi. Cerita aja. Jadi udah kayak orang tua gitu. Masya Allah. Luar biasa sekali. Karena kita itu yang jarang kita dapatkan begitu. Ini DL gitu. Ini derita lu jangan bawa ke gua dong. Jadi gak kayak gitu ya. Oke. Tapi yang pasti ini kita tetap menganggap ini saudara kita. Begitu ya udah ya. Iya betul. Oke. Udah, ini tips dan intriknya juga banyak. Ini tema kita nih nyaman berbisnis rumah makan. Ini sampai hari ini udah mampu bertahan. Anak duri udah dilewati juga. Dan satu mungkin membuat Anda kafah. Begitu Anda yakin dan ulet dengan kemampuan. Yang membedakan Jam Gadang dengan rumah makan yang lain, apa kira-kira udah yang menjadi branding ini nih, ikonnya. Kalau kita Jam Gadang ini yang paling identik orang mencari apa? Kalau kita rumah makan Jam Gadang yang paling identik itu yang sering ditanya orang itu tunjang atau usus. Ya itu yang identiknya. Kemudian kita lokasi kita strategis, kemudian ada lapangan parkir mobil itu lebih nyaman, nggak sempit gitu. Nah itulah keunggulan kita kira-kira seperti itulah. Kemarin ada di WhatsApp, randangnya lama banyak. Amin, alhamdulillah. Pokoknya lama